Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas B, mata kuliah praktikum struktur data. Ingin mempresentasikan tentang program yang kami buat, yaitu kasir sederhana. Untuk mempersingkat waktu, izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Rahman dengan NIM 341 12 11 037. Lalu ada rekan saya dengan nama Kiki Hidayat dengan NIM 341 12 11 045, dan ada satu lagi teman saya tapi AFK. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini kita langsung share screen saja materinya. Berikut adalah codingan. Berikut adalah codingan dari yang telah kelompok kami buat, yaitu tentang program kasir sederhana. Pertama di sini ada nama filenya dulu, yaitu kelompok 8. Kelas B, UAS Praktikum Struktur Data.cpp. Jadi ini dalam bentuk file C++. Di sini ada anggota kelompok, yaitu Arya Rahman 341 12 11 037, ada Kiki Hidayat 341 12 11 045, dan ada Bayu Imam Khairi 341 12 11 065. Tetapi di sini dia tidak pernah berkontribusi dalam kelompok ini. Lalu di sini yaitu membuat program kasir sederhana yang tersambung dengan sebuah file. Untuk lebih tepatnya yaitu file txt atau teks. Pertama di sini ada IOStream, yaitu include yang biasa dipanggil dalam file C++. Lalu ada fstream, yaitu untuk menyambungkan dengan file. Biasanya dari fstream ini ke bentuk txt ataupun Excel biasanya. Lalu di sini ada stdlib untuk standar library-nya, untuk header library-nya. Lalu di sini ada conio untuk di bagian tampilannya saat di-execute. Lalu ada io-minimap sama ssstream. Lalu di sini ada using namespace untuk standar std standar. Lalu pertamanya di sini ada prototype kosong atau biasanya header. Di sini ada class namanya pilihan. Lalu di bagian privat atau bagian yang seperti kamus, di sini ada string. Diisi stringnya itu ada ID, ada nama pembeli juga, lalu ada integer total bayar, dan kembalian. Mohon maaf, di bagian nama pembeli terkadang bisa untuk dua kata, tapi pas saat dua kata beberapa kasus kadang suka langsung error. Jadi lebih baik untuk sekarang dilaksanakan dalam satu kata. Lalu di sini ada di dalam bagian publiknya ada prosedur menu, lalu ada prosedur tambah data, ada prosedur cetak data, prosedur update, prosedur cari data, dan prosedur hapus data. Langsung ke bagian prosedur menu, ini ada pilihan titik 2 apabila ditekan atau dipilih si menu atau dipanggil dari pilihan ini untuk ke menu, karena di sini menu ini ada di dalam kelas pilihan. Di sini ada balik, yaitu ada variabel balik untuk nanti saat pilihan menu selesai, itu tidak akan langsung selesai ke dalam akhir execute, tapi bakal balik lagi ke si menu ini dari awal. Konsepnya seperti do while atau while do atau perulangan. Di sini pertama ada sistem CLS untuk clear screen supaya nanti terlihat rapi dalam bagian kasir sederhananya. Di sini ada sistem color B0, yaitu B-nya biasa biru, 0-nya itu warna hitam untuk warna tulisannya, biru itu untuk B-nya itu untuk bagian background-nya. Di sini ada seperti tag penanda ini adalah program milik kami. Lalu di sini ada pilihan menunya yang akan ditampilkan. Untuk nomor 1 ada melakukan transaksi atau tambah data. Nomor 2 ada cetak data, nomor 3 update data, nomor 4 cari data, nomor 5 hapus data, dan nomor 6 exit. Lalu di sini untuk langsung ada keluaran, kita harus memilih di bagian menu. Bagian milih ini hasil yang kita inputkan bakal dimasukkan ke dalam variabel pilih. Di sini ada
seleksi terlebih dahulu. Apabila pilih kurang dari 1 atau lebih dari 6 atau misalnya 0 atau 7, itu bakal masuk ke dalam while. Kenapa? Karena dalam menu di sini hanya terdapat 6 menu saja. Dimulai dari 1 sampai 6. Jadi apabila tidak termasuk ke dalam kurang dari 1 atau lebih dari 6, maka akan ada keluaran input salah, silahkan input kembali, lalu pilih lagi. Kalau masih salah juga balik lagi. Ini konsepnya seperti kita mengulang kembali, cuman di sini saya tambahkan ini lagi karena ini di CLS. Kenapa saya CLS? Karena agar terlihat rapi, dan ini bakal seperti, intinya terlihat seperti cuman bagian ini saja mengulang, padahal ini semua diulang semua. Lalu apabila pilihnya sesuai, yaitu di antara 1 sampai 6, maka akan masuk ke dalam while ini, dan dalam while ini ada kondisional pilih sama dengan 1. Di pilih sama dengan 1 ini bakal ada dual, ada skema perulangan dual. Pertama dia akan membaca tambah data, yaitu prosedur tambah data. Lalu di sini bakal ada keluaran apabila prosedur tambah data setelah selesai dilaksanakan, bakal ada keluaran apakah ingin melakukannya kembali atau tidak. Di sini di while-nya variabel masukan apabila diisi y besar atau y kecil bebas, karena di sini atau salah satunya. Apabila iya, maka while ini akan terus bekerja dan memanggil terus tambah data kembali. Apabila tidak, bakal di break. Apabila jawabannya n, bakal di break dan selesai menu. Tapi di sini ada di akhir menu ada go to balik, yaitu bakal balik lagi ke awal ke variabel balik ini. Lalu untuk yang kedua ada pilih sama dengan 2, yaitu untuk memanggil cetak data, sama di break lagi. Lalu untuk yang selanjutnya ada pilih sama dengan 3, yaitu untuk memanggil prosedur update. Lalu yang selanjutnya ada pilih sama dengan 4 untuk memanggil prosedur cari data. Yang kelima pilih sama dengan 5 untuk memanggil prosedur hapus data. Dan terakhir apabila pilih sama dengan 6, di sini akan ada cout dulu, tanda aja untuk di akhir pemanis. Di sini ada terima kasih telah berkunjung dan langsung di-exit atau diselesaikan eksekusinya. Di sini ada cout, klik sekali lagi. Kenapa saya berikan seperti ini? Kadang orang seperti mikir ini error, padahal tinggal klik sekali lagi dan akan balik lagi. Kenapa di sini saya gauge? Untuk menghindari orang nggak sengaja kepencet malah langsung pindah gitu. Malah langsung diulang lagi dan harus mengulangi lagi, kan itu menghindari hal seperti itu, makanya saya beri gauge. Lalu di sini apabila di sini tadi di menu apabila diisi sama dengan 1 bakal memanggil tambah data kan. Di tambah data ini ada di CLS sama di clear screen. fstream file ini untuk mengeluarkan file, nanti di si file ini bakal dipanggil menggunakan dengan variable file dari fstream ini. Bakal di sini langsung ada masukkan ID transaksi dalam variabel ID, nama customer di dalam nama pembeli, total belanja dalam total belanja, bayar dalam bayar. Lalu di sini kembalian yaitu sama dengan bayar strip total bayar. Total bayar itu adalah uang yang harus dibayarkan, dan bayar di sini uang yang dibayarkan gitu. Jadi kalau misalnya uang total bayarnya 17.000 dan uang bayarnya 20.000, maka 20.000 dikurangi 17.000 sama dengan 3.000. Jadi bakal di cout kan sebanyak 3.000. Nah, di sini untuk memasukkan ke dalam filenya, tadi kan file udah di-define di awal dari tambah data ini. File bakal di-open dengan atas nama Arya dan Kiki strip kasir sederhana.txt. Ini nama format filenya, dan ini nama filenya. Apabila file ini belum dibuat, maka file ini akan dibuat ulang oleh program. Dan ini iOS.2 ganda app, ini maksudnya dia tidak akan memperhatikan data sebelumnya. Jadi apabila data sekarang yang baru diinput dengan data sebelumnya ada kesamaan, itu tidak akan diperhatikan oleh program dan masih tetap diperbolehkan untuk dicetak dalamnya. Nah, di sini file bakal dicetak di dalam file ini dengan ini SETW15 ini untuk rentang jarak, karena nanti bentuknya bakal seperti ini. Ada jarak 15 dengan posisi ID dulu, ada nama pembeli, total bayar, lalu ada bayar, dan juga ada kembalian. Setelah itu, setelah file telah dicetak, langsung di file close.
Apabila sudah di close, nanti langsung masuk lagi ke menu tadi, ada pilihan lagi bebas. Ini untuk kedua yaitu cetak data. Di cetak data kita tidak perlu memasukkan apa-apa karena di sini hanya mencetak saja. Maka dari itu pertama biasa di CLS kan, lalu di define kembali fstream file, lalu ini integer total sama dengan 0. Pertama file bakal di open, filenya dengan atas nama Arya dan Kiki strip kasir sederhana. Lalu di sini dicek, ada pengecekan seleksi di mana apabila file kosong maka jadi filenya tidak ada data, maka bakal di outputkan tidak ada data dan filenya bakal ditutup kembali. Apabila ada isinya maka di sini file dengan ID di out kan, ID, nama pembeli, total bayar dan kembalian di out kan ini sesuai dengan yang ada di dalam file. Nah, di sini file ini untuk mencetak seperti misalnya di sini ada 2. Di sini ada ada Kiki untuk pertama dicetak ID, nama pembeli, total bayar dan kembalian, lalu selanjutnya ada dilanjutkan yang Arya menggunakan total ini. Jadi total ini plus nanti terus ngulang terus. Apabila di sini totalnya 0 berarti datanya tidak ada. Lalu di sini ada file close. Jadi setelah sudah dicetak semua, file bakal ditutup kembali. Lalu di sini ada update, biasa ada CLS untuk merapikan. Di sini ada file, fstream file, lalu ada file temporary. File temporary ini untuk menyimpan data sementara karena di sini pertama ada file open Arya Kiki. Lalu di sini ada mengecek file ada apa tidak. Kalau tidak ada maka tidak ada, lalu file bakal ditutup. Apabila ada file bakal dimasukkan bakal langsung ada keluaran untuk memasukkan ID. Lalu di sini kita ada memasukkan ID yaitu transaksi underscore ID dimasukkan ke dalam situ. Nah, di sini si file yang tadi ada dalam Arya Kiki bakal dipindahin dulu, semuanya dipindahin ke dalam record.txt. Ini tempat penyimpanan sementara. Lalu di sini ada untuk mengeluarkan file dari file yaitu ID, nama pembeli, total bayar dan kembalian. Lalu di sini ada ngulang lagi karena tadi kan tidak hanya satu kan untuk dilihatnya. Lalu di sini ada out, ada ID. Ini untuk yang barunya ya, ID, nama customer, total belanja dan juga bayar. Nah, di sini seperti biasa di sini file temporary diisi nih sama ini nih, sama semua yang baru tadi, dan file baru tadi bakal dimasukkan ke dalam file. Jadi dari file temporary bakal ke filein lagi, dipindahin lagi. Jadi setelah itu file temporary di close, lalu file close lalu file yang aslinya Arya Kiki juga tadi di close karena udah diambil datanya. Di sini konsepnya Arya Kiki itu sebenarnya yang awal setelah dari Arya Kiki dipindahkan ke record, itu Arya Kiki bakal dihapus tuh sebenarnya. Setelah dihapus, yang record tadi setelah diisi dengan data yang baru bakal di-rename menjadi Arya Kiki sederhana. Kenapa di sini harus ada file di sini file temporary? Ini untuk menandakan supaya nanti nggak harus di file temporary terus, jadi dipindahin lagi ke file. Karena file yang tadi kan udah kosong, udah dipindahin ke file temporary. Di sini intinya konsepnya seperti itu. Seperti yang file lama dihapus, dipindahin ke file baru nanti diganti nama lagi dengan yang lama gitu. Intinya pokoknya tekniknya kayak gitu, tapi seperti terlihat hanya terupdate saja, bukan dihapus atau dibentuk yang baru. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Kiki. Sini kita langsung ke cari data, seperti biasa kita CLS kan, dan ada file fstream file. Sini found sama dengan 0. Langsung aja ke file open. Di sini ada Arya dan Kiki kasir sederhana. Di sini kalau filenya dicari itu tidak ada, bakal keluar itu data tidak ada yang sesuai. Tapi kalau filenya itu ada, akan disuruh masukkan ID transaksi yang ingin dicari. Setelah itu filenya berisi ID, nama pembeli, total bayar, langsung kembalian. Setelah itu while itu adalah perulangan dari semua file. Jika file itu tidak ada, akan ditunjukkan ke sini transaksi dengan ID tersebut tidak ditemukan. Namun bila ada, ini if transaksi sampai font plus akan di print.
Dan di sini file close, di sini filenya akan di close atau dikeluarkan. Lalu di sini ada hapus data seperti biasa. Di sini ada CLS dan file fstream file dan file temporary. Lalu kita buka file open dengan atas nama Arya dan Kiki kasir sederhana. Nah, bila tidak ada akan muncul tulisan data tidak ada atau kosong. Namun bila ada akan disuruh memasukkan ID transaksi yang akan dihapus. Lalu kalau kalau berhasil akan ada bacaan data berhasil dihapus. Namun kalau tidak itu akan menjadi transaksi dengan ID tersebut tidak ditemukan. Setelah itu file di close dan di sini akan ada perubahan dengan file yang lama itu Arya dan Kiki kasir sederhana akan diganti dengan file yang baru yaitu record.txt Arya dan Kiki kasir sederhana. Setelah itu kita ke inmain dan ada pilihan menu, pilihan dengan variabel my menu dengan menu. Nah, Itu ya. untuk selanjutnya kita bakal langsung ke bagian demonya ya. Di bagian demo pertama kita lihat di sini ada pertama memang keluaran, kita ngetik ini bahwa ini milik kami. Lalu di sini ada pilihan menu, kita pilih menu misalnya nomor 1 nih. Nomor 1 kita masukkan ID transaksi 1233 misalnya dengan nama ini dengan nama Badar, dengan nama Siti aja. Lalu total belanjanya misalnya 19.000. Lalu dengan uang yang dibayarkan 20.000, maka kembaliannya itu 1.000, benar kan? Ini kita akan mengulang atau tidak? Misalnya mengulang nih, Y atau Y besar bebas. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dengan nama Kusman. Lalu total belanjanya misalnya 20.000. Uang yang dibayarkan 20.000 juga. Benar kan kembaliannya 0. Lalu kita sekarang keluar aja udah nih ya. Lalu di sini ada cetak data untuk menu kedua. Benar kan tadi ada Kiki di dalam file memang udah ada Kiki dan Arya dengan ID segini, nama customer, total belanja, bayar dan kembalian sesuai. Apabila sudah sesuai, berarti kita selesai di bagian cetak data. Lalu bagian ke update data. Di bagian update data misalnya di sini ada data yang milik Arya 1231, ID transaksinya benar 1231 aja tetap, nama customernya Arya Gans, total belanjanya misalnya jadi 91.000, total lalu uang yang dibayarin 100.000. Lalu di sini kembaliannya itu ada 10.000. Kembaliannya belum ada. Lalu di sini ada klik sekali lagi. Langsung di sini ada dicetak data lagi, kita kembali kedua. Benar kan tadi Arya, jadi Arya Gans 91.000, 10.000, kembaliannya 9.000. Apabila sudah, langsung di sini ke bagian menu keempat yang bakal kita coba, menu cari. Misalnya di sini di menu cari ya 1232. Oh, ada Kiki. Lalu di sini coba kita cari lagi, misalnya 1235. Di sini transaksi dengan ID tersebut tidak ditemukan ya. Berarti emang nggak ada. Karena tadi di sini cuma ada 1232, 1231, 1233, 1234 ya. Lalu di sini ada hapus data misalnya. Di hapus data, kita bakal menghapus dengan atas nama Siti yaitu 1233. Data berhasil dihapus ya. Berarti di sini kita klik sekali lagi, kita cetak data. Benar kan atas nama Siti sudah tidak ada dengan ID 1233. Kita coba hapus lagi dengan atas nama Kusman, jadi 1234. Data berhasil dihapus, kita cek lagi di nomor 2, benar atas nama Kusman tidak ada. Coba kita hapus dengan atas nama Kiki 1232. Di sini, oh kita salah, kita pilih nomor 5 dulu, 1232.
atas nama Kiki telah dihapus, kita cek lagi. Berarti di sini tinggal atas nama Arya Gans. Kita cek lagi di sini, hapus lagi atas nama Arya 1231. Kita cek, tidak ada data, berarti datanya kosong ya di sini. Lalu di sini apabila sudah, kita tinggal klik 6 atau berapa. Untuk sebelumnya kita cek dulu di 0. Di sini 0, kita di sini inputan salah, silakan input kembali. Kita cobain 7. Input kembali karena tadi ada while yang tadi di while yang bagian menu. Lalu kita di sini cek 6. Terima kasih telah berkunjung. Ya, sekian demo yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.